20 km arah selatan Yogyakarta yang dahulu merupakan alas Wonolipuro, terdapat sebuah tempat yaitu Gereja Ganjuran yang didirikan pada tanggal 16 April 1924 oleh dua bersaudara pengusaha gula Belanda. Beliau adalah Joseph dan Julius Smutzer yang dibangun sebagai wujud kepedulian sosial terhadap pekerja pabrik dan masyarakat sekitar, sekaligus menjadi simbol awal inkulturasi budaya Jawa dalam iman Katolik. Berawal dari kebutuhan tempat ibadah bagi para karyawan pabrik gula dan masyarakat sekitar Ganjuran, sehingga mendorong dibangunnya sebuah gedung gereja oleh keluarga Smutzer. Salah satu wilayah dari Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran adalah wilayah Santo Markus Ngireng-Ngireng. Sejarah perkembangan wilayah Santo Markus Ngireng-Ngireng tidak terlepas dari perkembangan paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Di sekitar tahun 1930, kawasan selatan Ganjuran sudah cukup banyak orang Katolik. Di daerah yang sekarang disebut wilayah Santo Markus Ngireng-Ngireng diadakan perayaan Ekaristi setiap 1 bulan sekali di salah satu rumah umat, yakni di rumah Bapak Soirono di Dusun Selo. Pada tahun 1941, Gereja Ganjuran berstatus paroki, lepas dari paroki Kitoloji dengan Romo Alberto Sugiopranoto sebagai Romo Paroki. Karena perkembangan umat, tahun 1967 berdiri Stasi Sidomulyo dengan wilayah khusus Kalurahan Sidomulyo dan sebagian dari wilayah Mulyodadi. Tahun 1969, Stasi Sidomulyo dibagi menjadi 2 wilayah, yakni wilayah Panggang dengan 3 kring, kring Cangkring, kring Tempel, dan kring Selo. Wilayah Kepuh Japuan dengan 4 kring, kring Kepuh, kring Warung Pring, kring Ngireng-Ngireng, dan kring Turi Japuan. Pembagian ini berlangsung sampai dengan tahun 2007, yang kemudian Stasi Sidomulyo berubah menjadi wilayah Santo Markus Ngireng-Ngireng yang terdiri dari 6 lingkungan. Lingkungan Warung Pring, lingkungan Kepuh, lingkungan Ngireng-Ngireng, lingkungan Turi, lingkungan Tempel Selo, lingkungan Cangkring. Pada tahun 1970, atas budi baik Bapak Cipto Martoyo, umat wilayah Santo Markus sudah memiliki kapel dengan memakai atau meminjam rumah pribadi beliau di Dusun Grujukan Tempel Sidomulyo yang disebut Kapel Panggang. Walaupun sebenarnya rumah tersebut sudah digunakan untuk keperluan misa sejak tahun 1956, Kapel Panggang ini dipergunakan sampai tahun 1983. Kegiatan perayaan Ekaristi di Kapel Panggang diadakan 1 bulan sekali pada saat ada kunjungan Romo di Stasi. Tahun 1983, karena perkembangan umat sangat pesat, makin lama Kapel Panggang tidak mampu menampung jumlah umat yang beribadah. Maka pemerintah Sidomulyo menginformasikan adanya tanah untuk peribadatan. Informasi ini ditanggapi baik dan ditindaklanjuti oleh umat Katolik Stasi Sidomulyo, dan dari sini muncul pemikiran untuk mendirikan gereja baru yang mampu menampung seluruh umat. Perencanaan pembangunan gereja dimulai setelah diberi tanah hak pakai di Dusun Ngireng-Ngireng yang dahulu merupakan persawahan. Setelah turun SK oleh Bupati Bantul kala itu, Bapak Kolonel Suheram Parto Saputro, peletakan batu pertama dilakukan oleh Romo BMS Suryo Sudarmo SJ pada tanggal 15 Mei 1983. Karono tekad ingkang jid makampar-kampar busananipun sianoso kanthi jid
kados kemawon lajeng kabentuk panitia lan saestu pembangunan menika dipun awiti ingkang boten kanthi modal semangat. Pembangunan kapel stasi Sidomulyo dilakukan dengan ukuran 17,5 kali 18 meter di atas tanah seluas 600 meter persegi. Setahap demi setahap dengan berbagai keterbatasan sesuai dengan kemampuan sumber dana swadaya umat sendiri. Tahap pertama atau gereja induk, tahap kedua plester dinding dan pagar, tahap ketiga menara lonceng tempat duduk umat, tahap keempat aula, tahap kelima peralatan ibadat, dan tahap keenam di tahun 1993 penyempurnaan pembangunan sehingga gereja stasi Sidomulyo menjadi semakin layak untuk menjadi tempat melaksanakan ibadat. Keseluruhan biaya sejumlah Rp34.430.000. Nah, pertama-tama untuk membangun yang gereja pertama kali di Ireng-Ireng itu memang ada itu kegiatan secara gotong royong, itu membakar bata sendiri sampai minta bantuan atau donatur dari wilayah. Ada yang memberikan gelugu, ada yang memberikan uso, ada yang memberikan bata dan lain-lainnya sehingga terwujud masalah gereja Santo Markus yang dulu masih disebut kapel. Tanggal 22 Juli 1994, Gereja Stasi Sidomulyo diberkati oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, Romo Julius Darmo Atmojo SJ, dan diresmikan penggunaannya oleh Bupati Bantul, Bapak Kolonel Sri Roso Sudarmo. Kanthi mekaten menapa ingkang dados pepenginan para umat menika sinasa nggih boten mewah, boten sae sanget, namung saged mawujud lan saged dipun ginakaken minangka papan pangibadah ngantos nalika tanggal 22 Juli tahun 1990 menika estu saged dipun resmekaken dening Bapak Bupati, Bapak Uskup kanthi dipun dampingi Romo Paroki, Romo Utomo, Romo Pikep lan semasipun. Pembangunan gereja Santo Markus dari mulai peletakan batu pertama sampai peresmian memang terhitung cukup panjang, yakni 11 tahun, 2 bulan, 7 hari. Umat sangat bersyukur dan bergembira beserta sukacita dengan diresmikannya Gereja Santo Markus Ngireng-Ngireng untuk perayaan Ekaristi dan kegiatan-kegiatan yang lain. Wiwit pembangunan gereja menika kula katunjuk dados bendahara. Nggih saged-saged kula nindakaken tugas menika. Hari Sabtu, Wage 27 Mei 2006 pukul 5:53:58 waktu Indonesia Barat terjadi guncangan gempa bumi hebat di Yogyakarta dengan kekuatan 5,9 skala Richter selama 57 detik. Gempa tersebut banyak menelan korban dan merusakkan bangunan-bangunan, termasuk bangunan gereja Santo Markus juga mengalami kerusakan berat. Bangunan gereja yang telah 12 tahun digunakan untuk peribadatan dihitung sejak pemberkatan saat itu tidak memungkinkan lagi untuk digunakan karena faktor keselamatan umat. Umat wilayah Santo Markus Ngireng-Ngireng pada saat itu
Kemudian mengikuti peribadatan di Gereja Darurat Ganjuran yang diadakan di depan Candi Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran dari tahun 2006 hingga 2009. Sejak tahun 2008 dilakukan renovasi bangunan gereja Santo Markus Ngireng-Ngireng yang disupport oleh komunitas dari Jakarta dengan memanfaatkan menggunakan material dari bangunan gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran yang lama. Umat wilayah Santo Markus kembali bahu-membahu bersama-sama mendirikan kembali gereja yang rusak akibat gempa. Karena material yang dibangun dari material gereja Ganjuran yang lama, sehingga arsitektur bentuk gereja Santo Markus saat ini seperti ataupun merupakan gambaran atau miniatur gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran yang lama. Gereja Santo Markus Ngireng-Ngireng merupakan monumen sejarah gereja Ganjuran yang dibangun oleh keluarga Smutser. Tahun 2009, Gereja Ngireng-Ngireng sudah bisa digunakan kembali untuk peribadatan dan terus melakukan pembenahan fasilitas hingga sekarang ini. Tahun 2014 dibangun Aula Gereja Santo Markus yang peletakan batu pertamanya oleh Romo Herman Yosef Singge Sutoro PR dengan di atas tanah hasil pembelian yang terletak di depan gereja saat ini. Pada tahun 2022 diletakkan patung Yesus Kristus sumbangan dari salah satu umat, dan pada tanggal 13 November 2022 patung Yesus diberkati oleh Romo Raimundus Sugi Hartanto PR. Dalam pembangunannya, Gereja Santo Markus Ngireng-Ngireng telah melibatkan ratusan bahkan ribuan tenaga sukarela. Seluruh umat wilayah Gereja Santo Markus Ngireng-Ngireng akan selalu dan terus mengenang budi baik dari mereka yang telah berjuang. Kula minangka umat Ngireng-Ngireng menika remen sanget bombong dene kok Gereja Santo Markus menika tumandha wonten dusun Ngireng-Ngireng ingkang celak sangat kalian griya kula. Dados kula menawi sowan dijanji mboten tebih menawi wonten kegiatan-kegiatan di kula saged nderek. Nah menika dados caket remen sanget. Atas sebagai umat Katolik yang ada di Gereja Santo Markus, pertama-tama saya juga bisa mengrasul, dan yang keduanya teman-teman ketua-ketua lingkungan juga akrab sekali, apalagi untuk memikirkan hal-hal yang lebih bagus demi kesatuan dan persatuan umat di Gereja Santo Markus. Kula minangka umat Santo Markus Ngireng-Ngireng rumaos bombong, rumaos bangga, rumaos remen sanget amargi umat Santo Markus Ngireng-Ngireng tansah guyub rukun lan ugi dadosaken sae. Saya bangga dengan Santo Markus. Santo Markus ciri khasnya gilir kemimpi dari generasi dulu sampai sekarang, ketemu generasi penerus. Senang menjadi bagian dari OMK Santo Markus Ngireng-Ngireng. Saya senang menjadi Pia Santo Markus Ngireng-Ngireng. Sabda itu telah berkembang dan berbuah di antara kita sejak kita mendengar dan mengenal kasih karunia Allah dalam Kolose 1 ayat 6. Tuhan yang telah mengawali, Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang akan mengakhiri. Terpujilah Dia selama-lamanya. Amin. Berkah dalam. Gereja Santo Markus Ngireng-Ngireng mantap. Gereja Santo Markus Ngireng-Ngireng pancen oye. OMK Santo Markus Jaya. Santo Markus Ngireng-Ngireng. Oke. Bangunlah